madhabus sahih al-muhtar. Hadza utabiki la yahrumu la tahrumu huwa jaza iku madhabus sahih madhab sahih al-muhtar kang den pilih. Jadi la tahrumu tidak haram ketika orang itu junub kemudian nggak ada air, akhirnya tayamum. Ini menurut madhab yang sahih yang terpilih tidak haram membaca Al-Quran. Minggu lalu sudah saya terangkan. Wa fihi wajhun wa fi lan iku ing dalem wajhun utai wajah fi ba'di ashabina kedue sebagian pira-pira ashab kita yaitu termasuk Syafi'iyah annahu sak temene aku yahrumu haram wa huwa wajah inna yahrum iku dhaif. Ada juga sebagian dari Syafi'iyah haram membaca Al-Fatihah, tapi bahwa dhaif. Saya haram membaca Fatihah diganti dengan zikir sing kira-kira hitungannya sama dengan Al-Fatihah. Ini dhaif. Tapi yang muhtar, sahih al-muhtar boleh. Jadi kita ketika bepergian atau nggak ada air di situ boleh kita tayamum ketika junub. Nah, ini boleh membaca Al-Fatihah ketika sholat. Nah, langsung amma ida lam yajid, manapun di dalam yajid orang nemu soal dulu buang sing junub ma'an ing banyu wala turaban lan orang nemu ing lebu. Ketika orang junub mau mandi nggak ada air juga nggak ada debu, misalnya di pesawat dan sebagainya, mau wudu nggak ada air terus juga nggak ada debu, bersini apa pinclong ya, nggak ada debu nih. Bagaimana ini cara ibadah? Karena sholat itu kondisi apapun wajib. Dalam kondisi apapun sholat itu wajib. Ya apa? Mau wudhu dalam keadaan junub, bukan hanya sekedar hadas, tapi junub. Nggak ada air, juga nggak ada debu. Fa innahu mongko sak temene junub wong sing junub yusolli sholat sapa wong junub li hurmatil waqti karena hormat waktu ala hasbi halihi ing atase kira-kira tingkae junub. Jadi tetap wajib sholat walaupun mau wudu nggak ada, mau tayamum juga nggak ada debu. Di situ seumpama kita di kendaraan, seumpama nggak sholat di kendaraan, contohnya di kereta api, kita nggak mungkin turun sendiri. Apa biasanya? Tunggu dulu saya sholat. Kamu iwong ya. Kondisi seperti ini, jikalau tidak sholat, pondok nanti. Tetap wajib kita sholat di dalam kendaraan. Tapi di situ nggak ada air, nggak ada debu. Ini mungkin sering terjadi bagi kita. Ya apa? Mungkin kita kuai kodoro omah nggih, ngoten ta. Iya lek kedisian wonten griya, kedisian isbat. Ya apa? Nah, baca di situ tetap wajib. Wajib sholat li hurmatil waqti. Hurmatul waqti jadi kalau kendaraan gak harus madhep kiblat. Ya. Niat, niat sesuai rukun yang kita mampu. Di sholat ya dalam keadaan junub ini memang nggak ada apa. Terus kita sholat dalam keadaan junub, tapi tetap wajib li hurmatil waktu kita sholat. Kenapa kok tetap wajib? Jikalau Allah menghendaki kita pindah dari alam dunia ke alam
barzah kita tergolong orang yang melaksanakan sholat. Tapi jikalau kita tidak sholat walaupun ini hormatil waktu, kita dosa kepada Allah. Aja diremeh nih. Ku wis padha gak nututi, tetap wajib dihormatil waktu. Ini luar biasa kewajibannya sholat. Jadi kita seumpama di kereta api, kita sholat besok. Kereta api ini madhep nanti ke timur, ya sampai nggak perlu madhep nang barat, ya semadhep nang timur itu. Kalau rukuk madhep mendek sithik ya, setelah itu sujud kok ini, nggak harus wongi ngantuk deh. Nah, tapi tetap wajib walaupun dalam keadaan junub, apalagi tidak junub ya. Nih ini khusmatul waktu wa tahrumul haram alaihi ngatasi junub apa qiraatu maca Al-Qur'an termasuk maca Al-Fatihah kharijas sholati ing dalam jabone sholat. Jadi karena kita dalam keadaan junub, ini yang dimaksud ini bagi orang yang enggak menemukan air, juga tidak menemukan debu dalam kondisi junub. Ini boleh hanya baca Fatihah hanya di dalam sholat. Di luar sholat nggak boleh. Karena apa? Karena nggak tayamum, nggak wudu. Kalau masih tayamum saja boleh. Ada air di situ. Setelah sholat kita baca Fatihah, ada apa? Nggak apa-apa. Ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau nggak wudu, nggak tayamum karena nggak ada air, kita diperbolehkan hanya pada waktu sholat fardu saja. Ini perlu loh ini bahas dikit kok urusan fikih nanti ada hubungannya dengan dikit, ada hubungannya. Ini perlu kita ketahui. Apalagi biasa dagang luar kota atau luar negeri ya, ini harus. Jadi setidaknya sholat jikalau gak nututi, kalau sholat di rumah akan kodok ya lek nututi. Kalau malaikat Israel nutut melok numpak apa sepur atau pesawat ya apa, kita mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Jadi walaupun lihurmatil waktu, kita tetap wajib sudah wajib. Sing gak wajib itu cuma duwe akal, gak duwe akal gak sadar itu. Nah, selagi ini hati ini si eling tetap wajib, walaupun itu dengan isyarat. Wa kama Harisa wa yahrumul haram alaihi ngatasi junub ayak ro'ah apa yang komodo fi sholat inda soma ya barang zada ya Al-Quran zadakan tambah apa al-Fatihah ingatasi Fatihah. Jadi ketika kita sholat lihurmatil waktu ya, karena nggak ada air, nggak ada debu, kita sholat boleh baca Al-Quran hanya Fatihah. Nggak boleh baca surat, nggak boleh. Karena sholat kita ini lihurmatil waktu dalam keadaan junub. Bolehnya baca Fatihah. Kenapa boleh? Karena Fatihah bagian daripada rukun sholat. Ditambah itu kan nggak boleh. Apalagi ditambah Yasin wal Qur'anil Hakim. Nggak boleh. Ya, surat Ikhlas saja nggak boleh. Ini perlu wajib kita ketahui. Masalah fikih. Asal mazhab al-Fatihah. Wa hal tahrumu wa hal ono tahrumu haram al-Fatihah. Wa hal tahrumu haram al-Fatihah tu Fatihah kira Fatihah modal Fatihah fihi ing dalem hal wajhani utawi wajah loro. Di apakah boleh? Apakah haram membaca Fatihah?
di dalam sholat itu, dalam keadaan ini hormatul waktu loh. Kalau hanya bisa tayamum nggak apa-apa kita baca Al-Quran walaupun di luar sholat. Ini dalam keadaan nggak ada air, nggak ada debu, kita dalam kondisi junub. Ini diperbolehkan hanya dalam sholat. Dan itu pun nggak boleh ditambahi selain Al-Fatihah. Terus ini ada lagi pertanyaan, apakah haram membaca Fatihah ya, di dalam sholat pada waktu lihurmatil waktu? Wajhani, ada dua wajah, ada dua pendapat. Asahuma paling asah, paling sahih di antara wajhani la tahkumu orang haram bal tajibu balik wajib. Gak haram tapi wajib. Karena apa? Fatihah bagian daripada rukun sholat. Jikalau kita nggak baca Fatihah berarti ngurangi daripada rukunnya sholat, bahkan wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini masih pendapat satu. Fa'inna sholatah mau kosak temen sholat ikulatasifu orasah illa biha angin kelawan Fatihah. Kenapa kok wajib? Karena sholat nggak sah tanpa membaca Fatihah. Karena Fatihah itu rukun daripada sholat. Makanya kita wajib belajar Al-Quran ini. Perlu ada Fatihah ini. Karena Fatihah bagian daripada rukun sholat. Nah, kalau kita nggak baca Fatihah, ya nggak sah kalau kita. Untuk sampai ditambahi, dikurangi. Sholatnya Fatihah kita nggak sah, maka sholatnya juga nggak sah. Terus hati-hati ketika baca Fatihah, telinganya harus terdengar, kupingnya gak harus tahu, harus terdengar telinganya, huruf-hurufnya dan semua harus jelas. Ojo gak sah ya, gak sah, hati-hati, ojo diremeh loh. Jadi telinganya harus jelas, bacaannya sampai yang terdengar oleh kuping sampai telinga sampai sendiri. Di Jawa campuran bahasa Indonesia. Wongnya gaduh-gaduh ya, Jawa campur Indonesia ya. Jadi sini wakama langkah barang jajak wenang apa sholat li darurat krono darurat. Juzu nang apa qiraatu maos Fatihah. Ini seperti seperti sholat di darurat, maka boleh juga darurat membaca Al-Fatihah. Wasani sebagai pendapat kaping pintu tahrum haram balik yati teko sapa dulu bil azkar kelawan pira-pira zikir allati yati kang teko biha kelawan allati man sapa wong la yuksinu kang orang bagus sapa sayan suci minal Quran saking Al-Quran. Pendapat yang kedua tetap haram. Ini pada waktu sholat lihurmatil waktu ya. Ingat-ingat lihurmatil waktu tanpa wudu, tanpa tayamum. Ini tetap haram. Walaupun Fatihah daripada rukunnya sholat. Loh, kok wani ngarano? Ada alasannya. Ada alasannya. Ini sama-sama Syafi'iyah. Karena Imam Nawawi ini termasuk Ashabus Syafi'i. Jadi kita mengikuti Imam Nawawi sama saja mengikuti, tidak pindah madhab. Karena Imam Nawawi, Imam Romli ini termasuk Ashabus Syafi'i. Kalau kita mengikuti Imam Nawawi berarti mengikuti Asy-Syafi'iyah. Mengikuti Imam Romli Asy-Syafi'iyah. Imam Ghazali juga Asy-Syafi'iyah. Banyak imam-imam yang mengikuti Imam Syafi'i. Ini nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya apa nggak boleh? Diganti dengan dzikir. Sing kira-kira hurufnya sama dengan Fatihah. Ini dimisalkan seperti jika orang itu nggak baca Fatihah, tetap wajib diganti dengan dzikir. Seperti orang masuk Islam, baru masuk Islam, Fatihah nggak bisa, tapi bisanya Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
baca kira-kira 7 ayat. Ini dimisahkan seperti itu. Kenapa? Ini sholat hanya lihurmatil waktu. Iya, walaupun demikian banyak orang yang remehno. Wis engko ae wis ana omah kasisan. Nggih napa mboten? Disian mati ya. Masih ya kita pada Allah. Termasuk tari kusno lah naudzubillah teledor. Walaupun nggak bukan tari kusno teledor di dalam sholat kita. Wahadihi utawi iki ahkam pira-pira hukum buruun iku pira-pira kapan ro'aitu ningali sapa ingsun isbataha ing ketetapane furuk guna ing dalam iki ditaluki ya krana ana hubungane haji bimaklawan zakat bimaklawan barang zakat tunjuk nyebut sapa ingsun wa ing mah zakat lan mongko nyebut sapa ingsun ing haji muktasarah alit diringkas. Karena kenapa saya kok bahas fikih dan sebagainya, karena nanti ada hubungan dengan fikih yang kita baca. Wa ila falaha tatimatun fala maqatul hadi tatimatun utai kiro kesempatan wa tilatun an kiro talib mustaufatun kan amrih dan tuhani fi kutubil fikih yang dalam kiro fikih wallahu a'lam. Ini Allah Taufik di memberi tentang fadilah dalam bulan Ramadan supaya kita masuk dalam bulan Ramadan ini benar-benar mencari ridha Gusti Allah dan kita tidak rugi masuk di dalam bulan Ramadan ini waktu kita terbuang sia-sia. Mudah-mudahan dari tausiah dari Habib Syafiq ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para asatid, para kiai, para sesepuh, para masyayikh, wabil khusus khadimul majlis, guru kita bersama Kiai Ihyauddin. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah wa ridha, dan mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, digampangkan urusannya, dan dibahagiakan dunia akhirat, dan insya Allah kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap hari Ahad subuh kita selalu rutin membaca wirdul latif, dan kita selalu rutin untuk membaca maulid Nabi Muhammad SAW, dan kita selalu rutin menjalani dan mendengarkan kajian-kajian yang ada dalam majelis ini, yang mana ini adalah suatu hal yang sangat menjadikan hati kita semuanya ini menjadi hati-hati yang hidup, bukan menjadi hati-hati yang kaku, hati-hati yang mati sehingga kita semuanya itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua itu membutuhkan asupan. Perut kita membutuhkan asupan, hati kita membutuhkan asupan, tangan kita membutuhkan asupan, mata kita membutuhkan asupan, setiap anggota tubuh kita membutuhkan asupan masing-masing. Maka hati kita pula membutuhkan asupan hal itu semuanya. Apa asupan hati kita? Asupan hati kita itu tidak ada lain
adalah ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita itu diberikan nasihat-nasihat, diberikan hikmah-hikmah, diberikan mau'idhah, pada saat itu hati kita itu hati yang hidup, sehingga kita mendapatkan ketentraman, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Karena kenapa? Karena hati kita hidup yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati yang sakit itu apabila seseorang itu sudah jauh daripada ilmunya Nabi Muhammad, sudah tidak suka lagi dengan ilmunya Nabi Muhammad, sudah tidak senang lagi dengan ajarannya Nabi Muhammad, pada saat itu hati kita itu akan menjadi hati yang mati atau hati yang keruh, wal iyadu billahi min dzalik. Oleh karenanya Al-Imam Fathul Musili, beliau itu pernah mengatakan kepada murid-muridnya dengan mencontohkan suatu permisalan. Apa yang dikatakan oleh beliau? Yang dikatakan oleh beliau itu mengatakan seperti ini: Alaisal marid idza muni'a ta'am anhu salasata ayyam yamut. Wahai santri-santriku, wahai murid-muridku, bukankah kalau misalnya ada orang yang sakit, sakitnya sangat parah, kemudian orang itu tidak diasupi dengan makanan itu selama 3 hari lamanya, apakah orang itu akan meninggal atau tidak? Maka murid-muridnya itu lantas mengatakan kepada Al-Imam Fathul Musili dengan perkataan, bala ya Syekh, betul wahai Syekh. Kalau misalnya ada orang yang sakitnya itu sakit akut, kemudian tidak diberi makan asupan 3 hari, maka pasti akan meninggal. Dan kebanyakan kalau misalnya orang-orang yang meninggal itu pasti diasupi makan, walaupun makanannya itu lewat selang kadang-kadang. Ini tidak diberi makanan sama sekali, sehingga apa? Pasti meninggal. Maka kata Al-Imam Fathul Musili beliau mengatakan, kadzalikal qalbu idza muni'a anhul hikmah salasata ayyam tamut. Begitu pula hati kita semuanya. Kalau misalnya hati kita semuanya itu tidak diasupi dengan hikmah, tidak diasupi dengan ilmunya Nabi, tidak diasupi dengan ceramah-ceramah agama, tidak dimasuki dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, hati kita itu akan menjadi hati yang mati. Sehingga apa? Hati kita selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billahi min dzalik. Yang mana orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa kata Allah? Kata Allah dinyatakan di dalam Al-Quran, fadkuruni adzkurkum. Kalian ingatlah aku, dan aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang kita maupun dalam keadaan susah kita, pada saat itu Allah yang selalu mengawasi kita di dalam setiap waktunya, maka akan mengurusi segala urusan yang menjadi sulit bagi kita semuanya, karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pentingnya kita itu berada di dalam tempat-tempat majelis seperti ini agar apa? Tidak ada agar kita mengetahui ini loh, caranya sholat yang benar begini, caranya tayamum yang benar begini, caranya memasuki bulan Sya'ban yang benar begini, cara memasuki bulan Ramadan yang benar begini. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para ulama-ulama, para asatid yang mereka itu meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga penting seperti ini kita mengetahui. Karena kalau misalnya kita tidak mengetahui, maka niscaya kita itu akan menjadi orang-orang yang sia-sia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ibadah kita seperti ibadahnya para malaikat. Karena kenapa? Karena kita tidak mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang utama, mana yang lebih utama, mana yang afdal, mana yang lebih afdal. Kita tidak mengetahui, sehingga apa? Sia-sia kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak mengetahui tentang ilmu yang seharusnya kita itu wajib untuk mencarinya. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sekarang berada di dalam penghujung bulan Sya'ban, yang mungkin kita itu minggu depan atau kurang dari seminggu kita itu akan memasuki daripada bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW
bahwasanya bulan itu adalah bulan yang dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapa orang yang dia itu bangga dan bahagia dan senang ketika dia itu memasuki bulan tersebut, maka dia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia itu tidak akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bangga, hanya senang, hanya gembira ketika dia itu memasuki bulan tersebut, maka dia itu tidak mendapatkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanggaannya itu dilampiaskan, diungkapkan dengan suatu bukti yang nyata. Dengan apa? Dengan dia ibadah kepada Allah, dengan dia itu selalu menambah zikir kepada Allah, dengan dia itu selalu seragam menjalankan sunnahnya Rasulullah. Atas apa? Atas dasar bangga ketika dia itu memasuki bulan tersebut. Apa bulan itu? Tidak ada lain, bulan itu adalah bulan Ramadan, bulan Syahrul Ramadan, bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam bulan itu banyak ampunan Allah, rahmat Allah, pemberian Allah yang Allah siapkan di dalam bulan tersebut. Bahkan kata Ali Al-Haddad, beliau itu mengatakan kalau misalnya di setiap hari itu ada pemimpinnya, yang mana Jumat itu adalah pemimpin di antara hari-hari yang lainnya. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Jumat ini adalah pemimpin di antara hari-hari yang lainnya. Senin pemimpinnya Jumat, Selasa pemimpinnya Jumat, Rabu pemimpinnya Jumat. Dalam artian apa? Di dalam hari Jumat itu Allah melebihkan rahmat dan ampunan di dalam bulan dan di dalam hari tersebut, sehingga kita diajarkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dikatakan bahwasanya kalau misalnya di dalam seminggu itu kita sibuk urusan duniawi, kita sholat ya sholat, kita melakukan kewajiban ya melakukan kewajiban, tapi kita tidak bisa lebih di dalam ibadah. Maka kata ulama itu mengatakan, maka sehendaknya kita itu kalau misalnya seminggu itu tidak bisa beribadah kepada Allah, full ibadah kepada Allah, maka jangan sampai Jumat ini kita jadikan waktu kita itu urusan duniawi dan duniawi dan duniawi. Jadikan apa? Jadikan urusan kita itu adalah akhirat untuk Allah, ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hari Jumat itu khusus kita itu agar mendapatkan kelebihan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Jumat itu pemimpin di antara hari, maka bulan pun ada pemimpin di antara bulan-bulan yang lainnya. Apa pemimpinnya? Pemimpinnya tidak ada lain adalah bulan Ramadan. Yang mana Sya'ban, Rajab, Muharram, Dzulhijjah, semuanya pemimpinnya itu adalah bulan Ramadan. Dalam artian apa sih pemimpin-pemimpin? Ada pemimpin hari, pemimpin bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita itu berada di dalam bulan itu, maka luangkan waktu kita itu, jangan sampai kita itu terus urusan duniawi ya. Cukup maksudnya sudah. Cukup kelalaiannya, cukup kemaksiatannya, cukup jauhnya. Ketika masuk bulan Ramadan, maka jadikan waktu kita itu hanya untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan Ramadan itu hadirin adalah bulan yang sangat istimewa. Tidak ada satupun seseorang yang dia itu memasuki bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang tersebut adalah orang yang sangat celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ketika menaiki mimbarnya, maka seketika beliau itu ketika menaiki daripada undang-undangan pertama, beliau itu mengucapkan amin. Undang-undangan kedua lagi beliau mengucapkan amin. Undang-undangan ketiga lagi beliau mengucapkan amin, sehingga Nabi Muhammad berkhutbah ketika selesai khutbahnya, ketika turun, para sahabat terheran. Kenapa sih Nabi Muhammad itu ketika menaiki khutbahnya itu, menaiki mimbarnya itu, beliau itu selalu mengucapkan amin. Jika ditanya oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, engkau tadi itu ketika menaiki mimbar, bahkan engkau ini
ketika menaiki undang-undangan selama 3 kali lamanya, engkau itu selalu mengucapkan amin. Kenapa gerangan wahai engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, iya, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Seraya Jibril itu mengatakan, syaqiyun abdun man adraka abawih inda kibarihima aw ahadihima falam yudkhilahu jannah. Celaka, kata Nabi Jibril, seseorang yang ketika dia itu mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, atau salah satu di antara keduanya dalam keadaan tua, tapi dia itu tidak memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, amin, diamini oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, wahai Rasulullah, yang kedua, syaqiyun abdun man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka, kata malaikat Jibril, seseorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad di sisinya, disebut Rasulullah, disebutkan sejarah Rasulullah, disebutkan nama Rasulullah, tapi dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, maka dia itu adalah orang yang celaka, wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, amin, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Dan yang ketiga, wahai Rasulullah, yang ketiga kata Nabi Muhammad, syaqiyun abdun man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lah. Celaka, kata malaikat Jibril, orang yang dia itu memasuki bulan Ramadan, kemudian dia itu keluar dari bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Pada saat itu maka Nabi Muhammad mengatakan, amin, diamini oleh Nabi Muhammad. Yang doa malaikat Jibril, yang amin Nabi Muhammad, maka bagaimana doanya itu pasti tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya celaka, sangat-sangat celaka, kata Nabi Muhammad, orang yang dia masuk bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena mengapa? Seakan-akan orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan itu kebajut tadi. Kebajut. Seakan-akan apa? Ketika kita keluar dari rumah kita, kemudian ada hujan yang turun dengan derasnya, tapi kita tidak basah. Ini masuk akal atau tidak masuk akal ini? Tidak masuk akal. Hanya orang-orang yang gak waras yang kayak gitu itu. Ada hujan, keluar rumah, terus hujannya, tapi tidak kehujanan. Ini kita makhluk halus, hujan tapi tidak kehujanan. Tidak masuk akal. Hanya orang-orang yang di luar nalar, orang dia itu tidak kehujanan. Pasti kehujanan. Akal kita mengatakan pasti kehujanan orang tersebut kalau keluar dalam keadaan hujan deras. Begitu pula orang yang masuk di dalam bulan Ramadan. Di situ turun ampunan Allah, di situ turun rahmat Allah, di situ turun pemberian Allah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam bulan itu. Lah, kebajut orang tersebut, dia tidak mendapatkan apapun daripada bulan Ramadan. Sedangkan di dalam bulan itu, kata Nabi Muhammad, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu rizqun minan nar. Awalnya saja juga rahmat dari Allah, pertengahannya saja juga keampunan Allah, dan akhirnya saja sudah mendapatkan pembebasan dari api nerakanya Allah. Kok ini ada orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya mari kita jaga di dalam bulan Ramadan itu beberapa sifat, yang mana sifat ini yang akan menjadikan kita semuanya itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Imam Al-Ghazali, beliau itu mengatakan, jaga daripada beberapa sifat, yaitu 4 sifat ini, yang mana walaupun kita itu masuk bulan Ramadan beratus-ratus kali kita masuk bulan Ramadan, ataupun beribu-ribu kali kita memasuki bulan Ramadan, akan tetapi kita masih memiliki sifat ini, maka dijamin kita semuanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat itu? Sifat itu yang pertama adalah al-aqli walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati ketika seorang itu masuk bulan Ramadan tapi dia itu masih belum minta maaf dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hati-hati ketika keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-musyahid.
orang yang dia itu suka benci kepada sesama muslim sehingga dia itu tidak tegur sapa satu sama lain lebih daripada 3 hari. Kata Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, la yahjur akhahu fawqa salas illa, tidaklah lan yadkhulal jannah man hajara akhahu fawqa salas. Seseorang itu tidak akan masuk surga orang yang dia itu tidak tegur sapa satu sama lain. Kebanyakan yang kayak gini ini ibu-ibu biasanya, gibah sana gibah sini, akhirnya eruh kejelekannya orang, gak tegur sapa aja. Lebih-lebih saudaranya sendiri, wah iku gak tahu, pelit gak tahu, nyambung dulur, betul disopo, jadi tekoni ibu-ibu biasanya. Ayo Bapak, bulan Ramadan taubat tuh, jangan sampai kita ini seperti ini. Sehingga kalau misalnya bulan Sya'ban itu kadang-kadang habis majlis itu kan salam-salaman. Adatnya salaf itu seperti itu. Adatnya para salafun saleh itu salam-salaman. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita itu memaafkan satu sama lain masuk bulan Ramadan ini dalam keadaan hati kita itu selamat dari benci satu sama lain. Sehingga apa? Kita tidak memiliki benci satu sama lain. Yang sehingga apa? Yang sehingga mengharapkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah qati' rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk surganya Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Walaupun matinya di dalam Ka'bah, ketika dia itu memutus tali silaturahim, maka dia itu tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyatubillahi min dzalik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mudminul khamr, orang yang pecandu khamr. Waliyatubillahi min dzalik. Itu adalah salah satu sifat yang harus kita jauhi ketika kita itu berada di dalam bulan Ramadan. Yaitu apa? Akli walideh, durhaka kedua orang tuanya, memutus tali silaturahim, memiliki kebencian, dan yang keempat adalah mudminul khamr, yaitu pecandu khamr. Para ulama itu mendapatkan satu sifat. Apa satu sifat itu? Satu sifat itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, dia tidak mendapatkan apapun di dalam bulan Ramadan. Waliyatubillahi min dzalik. Oleh karenanya mari kita jadikan di dalam bulan Ramadan ini adalah waktunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktunya kita untuk menerai daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang punya keinginan disampaikan keinginannya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ketika kita itu berada di dalam bulan Ramadan, yang mana Gus Ihya ini masih mengisi daripada kajiannya, mari kita hadiri. Dikatakan bahwasanya siapa orang yang dia itu hadir pengajian di dalam bulan Ramadan, maka setiap langkahan yang dia langkahkan dihitung pahala 1000 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Ketika seseorang itu menghadiri pengajian majelis ta'lim di dalam bulan Ramadan, maka dihitung oleh Allah setiap langkahnya. Kita dari rumah kita ini mungkin tidak kurang dari 10 langkah, bahkan lebih. Itu dikatakan di para ulama bahwasanya setiap langkah ketika kita itu menghadiri pengajian di dalam bulan Ramadan, maka dihitung oleh Allah 1000 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 kali 10 istilah itu kan. 1000 kali 10 juruk kali 10. Oke, sehingga eman Pak. Eman ketika ada majelis di dalam bulan Ramadan, kita tidak menghadiri majelis tersebut. Oleh karenanya mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah fi al khairat di dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir untuk kita yakni Bidul Walidain, kirim donga yang sepak-sepak kita sedanten supaya kita masuk di dalam bulan Ramadan ini termasuk tergolong dalam Bidul Walidain. Mungkin ada orang tua kita sudah meninggal,
bahwa kita bisa niati, kita kirimi doa, kita doakan, dan kita kirimi tahlil bilik isor. Ya Allah, dengan jalan ini, jikalau kita ketika masih hidup, masih berani terhadap kedua orang tua, mungkin ini bisa menjadi tebusan kita, termasuk minbari walidain, orang yang tertolong, orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. وذكر فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تهد رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب الأب المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما